Cerita diawali di sebuah pesta. Cole tergesa-gesa mencari adiknya di pesta itu. Ia seperti mengkhawatirkan kondisi adiknya yang bernama Daket. Setelah ditemukan, kondisinya agak kacau dan hal ini malah menjadi tontonan orang-orang. Tiba-tiba Daket menebaskan pisau di leher kakaknya. Kemudian ia mengakhiri hidupnya. Lalu scene beralih kepada seseorang yang bernama Mia. Kala itu suasana hati Mia sedang bersedih. Lalu ia mendapat telepon dari seseorang untuk menjemputnya. Di tempat lain, Riley dan temannya sedang menunggu jemputan. Dan ternyata tadi Mia mendapatkan telepon ialah dari Riley yang memintanya untuk menjemput dirinya. Ketika mereka sedang asik bernyanyi di perjalanan, mereka dikejutkan dengan temuan seekor kanguru yang sedang sekarat di tengah jalan. Meski merasa kasihan kepada kanguru itu, Mia memilih untuk membiarkannya. Singkatnya, mereka tiba di rumah Riley. Mia menceritakan tentang kanguru tadi kepada Jed yang merupakan kakaknya Riley sekaligus sahabatnya Mia. Saat Mia melihat video kesurupan dari grup yang dikirimkan oleh Jed, Mia ingin datang ke tempat yang ada di video itu untuk membuktikan bahwa di dalam video itu tidaklah nyata. Awalnya Jed tidak mau, tapi karena Mia memaksa, ia pun luluh. Kemudian ibunya Jed datang. Ia meminta maaf kepada Mia, dikarenakan ia tidak sempat untuk mengurus hari kematian ibunya Mia yang kesekian bulan. Tanpa bilang pun ibunya Jed sudah tahu kalau putrinya ini akan pergi keluar rumah. Namun Jed menyangkalnya. Di luar Riley sudah menunggu. Ia ingin ikut dan jika tidak ia akan mengadu kepada ibunya. Setibanya di tempat yang dituju, orang-orang di sana mencueki Mia. Beruntung ada pacarnya Jed sekaligus temannya Mia yang bernama Daniel datang ke sana, sehingga Mia tidak merasa menjadi orang asing. Hailey tidak senang Mia datang ke sini, tapi apa boleh buat, ritual akan segera dilakukan. Tanpa diduga, Mia mengajukan diri demi membuktikan kalau ritual ini hanya main-main saja. Untuk peraturannya, ritual ini tidak boleh berlangsung lebih dari 90 detik. Dan untuk perantaranya, mereka menggunakan patung berbentuk tangan dan sebuah lilin, serta mantra yang dibaca yaitu bicara padaku. Seketika saja setelah mantra diucapkan, Mia bisa melihat makhluk lain. Dan saat Mia mengizinkan makhluk ini memasuki tubuhnya, Mia dirasuki oleh makhluk itu. Makhluk di dalam tubuh Mia mengatakan bahwa ada temannya yang menyukai Riley. Jed dan Riley merasa takut, tapi teman-temannya yang lain sangat terhibur. Suasananya pun berubah menjadi mencekam ketika patung di tangan Mia tidak bisa dilepaskan. Mereka bisa tertawa lagi di saat Mia kembali tersadar. Singkatnya, mereka pulang ke rumah. Riley masih kepikiran dengan kejadian tadi. Dikarenakan takut, ia memutuskan untuk tidur bersama Mia. Riley menanyakan bagaimana rasanya kejadian tadi kepada Mia. Menurut Mia, rasanya luar biasa. Mia bisa merasakan semuanya. Riley pun bertanya lagi bagaimana ibunya Mia meninggal. Rupanya ia meninggal karena Ode terlalu banyak mengkonsumsi obat tidur. Ayah Mia dan dirinya tidak keburu menolong si ibu yang sepertinya si ibu meronta meminta tolong sehingga ia membuat cakaran di pintu dan lantai kayu kamarnya. Setelah kejadian itu, Mia sempat depresi berat. Keesokan harinya, Jed meminta Hailey melakukan ritual itu lagi, sekarang giliran Daniel yang ingin mencobanya. Setelah pulang sekolah, Daniel mendatangi rumahnya Jed. Mereka akan melakukan ritualnya di sini. Setelah membujuk sang ibu, Jed diizinkan untuk menggelar acara di rumahnya dalam waktu dan peraturan yang ditentukan. Singkatnya, malam pun gelap. Sebelum melakukan ritual ini, Mia menanyakan dari mana Hailey mendapatkan benda ini. Katanya patung ini adalah potongan tangan paranormal yang dibalsem. Ia mendapatkan patungnya dari teman yang didapat dari temannya yang lain. Seperti biasa, untuk pertama kali orang-orang yang melakukan ritual akan terkejut ketika melihat roh yang dipanggil. Daniel mendapatkan roh yang sedang birahi. Setelah tersadar, Daniel meminta Hailey untuk menghapus videonya. Dikarenakan Hailey tidak mau, Daniel pun pergi keluar. Lalu Mia meminta untuk melakukan ritualnya lagi. Dan mereka semua malah bersenang-senang dengan ritual itu. Riley dan temannya ingin mencoba sensasi kesurupan.
Namun Jade melarang karena mereka berdua masih di bawah umur. Mia menyarankan bagaimana jika durasi untuk Riley dikurangi. Jade tetap menentang, ia tidak mengizinkannya. Jade dan Daniel pun pergi keluar sementara Riley terus mengeluh kepada Mia. Akhirnya Mia pun mengizinkan Riley melakukannya. Saat Riley mengatakan mantranya, ia langsung termenung. Ternyata roh yang merasuki tubuhnya adalah ibunya Mia. Si ibu meminta maaf kepada Mia dan tak terasa waktunya telah lewat. Mia meminta untuk mengizinkannya mengobrol sejenak dengan ibunya. Tiba-tiba Riley berontak, ia melukai dirinya sendiri. Keadaan pun berubah menjadi kacau. Riley mengalami luka yang cukup berat di wajahnya. Orang-orang mulai kepanikan dan kemudian Pak Polisi pun datang. Setelah itu Mia dijemput oleh ayahnya. Ayahnya menanyakan apa yang telah terjadi. Mia tidak ingin bercerita dan ia malah menanyakan tentang kematian ibunya. Lalu Mia masuk ke dalam kamar dan ternyata ia membawa patung tangannya. Dikarenakan cemas dengan keadaan Riley, Mia pergi ke rumah sakit. Di sana ia mendapat pengusiran. Jade dan ibunya menyalahkan Mia dan si ibu menyangka Mia telah memberikan obat terlarang kepada Riley. Saat Mia akan kembali pulang, Mia melihat bayangan ibunya. Tentunya itu hanya halusinasinya saja. Melihat kondisi Mia yang kacau, Daniel berniat akan mengantarkan Mia pulang. Si Daniel ini tidak bisa pulang ke rumahnya karena ia takut ibunya akan tahu apa yang telah terjadi. Mia pun mengajak Daniel untuk menginap di rumahnya. Setibanya di rumah, mereka membahas tentang roh yang menyerupai ibunya Mia. Karena hal ini, Mia mengajak Daniel untuk melakukan ritualnya lagi. Siapa tahu ibunya ingin menyampaikan sesuatu kepada dirinya. Tapi Daniel menolak. Mereka pun mengalihkan topik dengan membicarakan masa lalu mereka. Sementara itu, rasa kecewa menyelimuti ibunya Jade. Karena tidak bisa tidur, Mia memilih untuk memutar video saat bersama dengan ibunya. Tiba-tiba Mia melihat kejadian waktu di mana ayahnya menemukan sang istri yang sudah tidak bernyawa. Mia tersadar dan itu hanyalah bunga tidur. Terlihat ada sesuatu di pojokan. Makhluk menyeramkan yang ada di pojokan mendekati Mia. Kemudian ia menghisap kakinya Daniel. Mia berteriak membangunkan Daniel. Saat Daniel tersadar, rupanya Mialah yang sedang menghisap kakinya Daniel. Mereka berdua ketakutan dan Daniel memutuskan untuk pergi. Entah apa yang Mia pikirkan, ia malah melakukan ritualnya seorang diri. Tapi ia berhasil memanggil roh ibunya. Mia menanyakan apakah ibunya mati bunuh diri dan si ibu menjawab tidak. Si ibu juga memberitahu bahwa Riley butuh bantuan Mia. Keesokan harinya, ibunya Jade mendapat telepon dari suaminya, sehingga hanya meninggalkan Jade yang sedang membersihkan tubuh adiknya. Tiba-tiba saja Riley menjadi agresif. Setelah itu, Mia dan yang lain berkumpul untuk membahas semua ini. Mia menanyakan kepada mereka apakah setelah kejadian itu mereka masih melihat makhluk-makhluk gaib. Tentunya mereka tidak. Jade jadi kesal setelah mengetahui kalau Daniel bermalam di rumahnya Mia. Rupanya Josh dan Hailey mendapatkan patung ini dari Daket. Daket juga mampu melihat makhluk gaib tanpa bantuan patungnya. Hingga akhirnya Daket mati bunuh diri. Kemudian mereka pergi menemui saudaranya Daket. Cole nampak marah kepada Hailey dan Josh. Ia tidak ingin lagi membahas tentang adiknya. Mia mencoba untuk bicara dengan Cole dan Cole mulai terbuka. Menurutnya, orang yang telah ditempeli oleh roh harus bisa mengusir mereka, dan para roh atau lebih tepatnya jin akan semakin lemah jika semakin lama berada di dalam tubuh korbannya. Cole menyuruh Josh untuk berhenti membuat kekacauan. Jade sangat marah ketika mengingat kenapa Mia membolehkan Riley melakukan ritual itu, dan Mia telah sengaja membiarkan Riley melakukan ritualnya lebih dari 2 menit. Selain itu, Mia juga telah meniduri pacarnya. Mia menanyakan apakah mereka telah meniup lilinnya. Ia berpendapat bagaimana jika mereka membuka portal dan tidak menutupnya lagi. Maka dari itu Mia mengusulkan bagaimana jika Riley harus melakukan ritualnya lagi untuk menutup portalnya. Josh dan Hailey tidak ingin ikut campur lagi. Mereka pun memberikan patungnya kepada Mia. Setibanya di rumah sakit, Mia menyuruh Riley untuk mengucapkan mantranya.
Karena dirasa tidak bekerja, Mia akan mencoba membantu Riley dengan mengucapkan mantra dan menggenggam tangannya Riley. Mia pun melakukannya dan yang hadir adalah rohnya anak kecil. Mia menanyakan Riley kepada makhluk ini dan makhluk ini akan menunjukkan di mana Riley. Setelah masuk ke alam gaib, Mia melihat Riley sedang disiksa oleh makhluk-makhluk gaib. Mia sangat ketakutan, begitupun Jed dan juga Daniel. Setelah itu Mia pun pulang. Ia sudah ditunggu oleh ayahnya dan sang ayah ingin memberitahukan sebuah rahasia yang belum ia beritahukan kepada Mia. Jadi sebelum ibunya meninggal, ia meninggalkan sebuah surat yang isinya ia meminta maaf karena akan memutuskan untuk mengakhiri hidup setelah sekian lama ia menderita suatu penyakit. Mia pun membantah bahwa surat itu ditulis bukan oleh ibunya. Ayahnya mencoba menyadarkan Mia dan sang ayah meminta maaf karena ia menyembunyikan kebenaran ini. Terlihat sosok ibunya Mia berbisik bahwa itu tidak benar. Mia pun pergi ke kamarnya. Mia berbincang dengan ibunya. Ibunya kata kalau ia tidak menulis surat itu dan yang ada di luar sana bukanlah ayahnya. Dan itu adalah jelmaan makhluk-makhluk lain yang akan menyakiti Mia. Tiba-tiba ada yang berusaha masuk ke kamar Mia. Si ibu menyuruh Mia untuk membunuhnya dan hantu yang menjelma menjadi ayahnya Mia masuk kemudian ia membanting Mia. Ayahnya Mia yang mendengar kegaduhan ia pergi mengeceknya dan tiba-tiba Mia menusukkan gunting di leher ayahnya. Pagi harinya Mia menghubungi Jed menyuruhnya untuk menemui dirinya di rumah karena ada sesuatu yang sangat penting untuk dibicarakan. Rupanya Mia telah membohongi Jed dan faktanya Mia berniat akan membunuh Riley. Beruntung di sana ada ibunya Jed. Si ibu langsung meminta maaf kepada Mia karena ia telah menuduh Mia dengan hal yang bukan-bukan. Dan waktu itu dirinya hanya sedang marah sehingga ia tidak bisa mengontrol ucapannya. Mia pun memaklumi dan ia meminta waktu untuk berdua dengan Riley. Sesampainya di rumah Mia, Jed tidak bisa menghubungi Mia. Ia pun langsung masuk ke rumah Mia. Si jin yang menjelma terus menggoda Mia untuk segera membunuh Riley. Sementara itu, Jed dikagetkan oleh temuan ayahnya Mia yang berlumuran darah. Dengan segera, Jed langsung memperingatkan ibunya. Dan benar saja, Mia dan Riley sudah tidak ada di ruangannya. Ketika Jed tiba di rumah sakit, ia melihat Mia sedang mendorong adiknya di kursi roda. Mia membawa Riley ke tepi jalan raya. Sepertinya Mia bermaksud untuk menabrakkan Riley ke mobil yang sedang melaju. Lalu ibunya Mia berbisik bahwa ia bangga kepada Mia. Seketika saja sebuah mobil menabrak sesuatu. Ternyata Mia telah memilih untuk mengakhiri hidupnya. Terlihat Mia masih hidup dan Riley selamat. Mia diperlihatkan dengan kesembuhan Riley dan ayahnya. Dan faktanya karena kejadian tadi Mia harus pupus. Sekarang giliran roh Mia yang mendapat panggilan dari ritual Jailangkung versi barat. Lalu film pun selesai. Bijaklah dalam menyikapi sebuah peristiwa. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalam.